Maka musamahatu al-kuffar fi babi al-i'tiqad wal ibadah manhiyun anha asyaddun nahi. Toleransi dengan orang kafir di dalam akidah atau di dalam urusan ibadah dilarang keras bagi umat Islam. Tidak boleh toleransi dengan orang-orang kafir, seperti Natalan ikut memeriahkan, yaitu acara Natalan menjaga gereja, nanti pulang dapat coklat atau dapat hadiah dari mereka. Ini toleransi yang melampaui batas. Jangan mengganggu mereka. Kita tidak boleh mengganggu ibadahnya orang kafir. Tetapi di sisi lain kita tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh mengucapkan selamat. Tidak boleh memberi hadiah. Tidak boleh menerima hadiah dari mereka di hari raya mereka. Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, yaitu agama kufur, dan bagiku agamaku, agama tauhid, agama Islam. Jadi sekali lagi di dalam bab muamalah tidak mengapa luas kita toleransi dengan orang-orang kafir. Adapun di dalam urusan ibadah tidak boleh kita toleransi. Seperti halnya acara buka bersama, undang orang kafir ikut buka puasa bareng, atau mereka yang memasakkan, kita yang makan. Kalau hari raya korban, mereka urunan kambing atau urunan apa? Sapi. Ada orang kafir urunan sapi, memberi hadiah sapi kepada penduduk desa, diterima saja. Ini tidak boleh. Kalau di luar hari raya tidak mengapa. Sekarang orang kafir ngasih sapi, monggo. Sekarang ahlan wa sahlan. Ada orang kafir ngasih kita kambing, tambah kambing, masya Allah. Salman doyan, masya Allah, kambing. Tidak mengapa. Tapi kalau pas hari raya apa? Idul Adha. Ini urusan ibadah. Tidak boleh kita toleransi dengan mereka. Demikian, maka sungguh yaitu mengherankan. Aktivis Islam, katanya aktivis Islam, tapi sudah terjun ke dunia politik. Akhirnya ikut memeriahkan acaranya orang-orang kafir, acara ibadah, ritual keagamaan mereka. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari menjual agama untuk dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah di dalam mengerjakan amal, fitanan kaqita'il lailil mublim, sebelum datangnya fitnah yang bertubi-tubi seperti gelapnya potongan di malam hari, gelapnya malam hari. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari ada orang itu beriman, di sore hari dia telah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari ada yang beriman, di pagi hari dia kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya
dengan kesenangan dunia. A'udzubillahi minal khidlan. Kita baca bab berikutnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, babu qasmil ghanam wal adli fiha. Bab membagi kambing dan adil di dalam membagi kambing. Jadi bab ini wallahu a'lam ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan perintah untuk adil di dalam membagi, yaitu ghanimah. Jadi membagi ghanimah diperintahkan untuk adil, membagi kambing atau yang lainnya, dan demikian pula onta. Dan Nabi SAW menyamakan satu onta setara dengan berapa kambing? Dengan 10 kambing. Jadi bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan wajibnya adil di dalam membagi ghanimah, membagi harta rampasan perang, kambing atau yang lainnya. Baca hadisnya. Ramadan baca hadisnya. Memberinya seekor kambing, kemudian membaginya kepada para sahabatnya sebagai sembelihan, maka tersisa. Apa artinya atud ya ikhwan? Fabaqiya atudun. Tersisa kambing apa? Anak kambing, tapi usianya berapa ini? Hah? Mais. Berarti usianya 6, sudah 1 tahun. Ada yang bahas. Apa maksud? Baik, baca Ramadan. Dan tersisa anak kambing, dan maka dia menyebutkannya kepada Nabi SAW. Nabi SAW berkata, sembelihlah dengannya untukmu. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaksimuha ala sahabatihi. Dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kambing kepadanya untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat sebagai korban. Yaksimuha ala sahabatihi dhahaya,
dibagikan kepada para sahabat untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Fabaqiya atudun, dan tersisa kambing kecil. Fadzakarahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dhahhi bihi anta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembelihlah yaitu kambing ini untukmu. Dhahhi bihi anta, sembelihlah kambing ini sebagai korbanmu. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan perintah adil. Fihi al-adlu fi qismati al-ghanaim, adil di dalam membagi ghanimah, adil di dalam membagi ghanimah. Adapun atud, siapa yang ingat ya ikhwah masalah atud ini? Kambing berapa usianya ini? Karena usia kambing yang sah dijadikan korban apabila kambingnya itu domba, maka usia minimal berapa bulan? 6 bulan. Jadi domba itu usia minimal 6 bulan. Kalau sekiranya 1 tahun lebih afdol, 2 tahun malah lebih afdol lagi, lebih dari itu lebih afdol lagi, lebih besar, lebih gemuk. Adapun kambing apa namanya? Kambing Jawa ya. Selain domba apa? Kambing apa Pak Gus? Kambing kacangan ya. Kambing Jawa minimal usianya berapa? 1 tahun. Itu usia korban, yaitu kambing Jawa minimal 1 tahun baru sah dijadikan korban. Adapun usia korban untuk sapi minimal 2 tahun. 2 tahun jalan, 2 tahun sempurna, kemudian boleh dijadikan korban. Adapun onta usia minimal 5 tahun. 5 tahun sempurna baru sah dijadikan korban. Jadi wallahu a'lam, kambing ini yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir, insyaallah kambing yang sudah sah, cukup umurnya untuk dijadikan korban. Dan ada itu kambing kecil, kambing Australia ya. Kambing jenis apa itu? Kecil. Dari Australia atau dari Eropa atau dari mana? Kambingnya kecil-kecil walaupun usianya yaitu 1 tahun atau lebih, tapi kecil. Jadi itu insyaallah sah dijadikan korban. Wallahu a'lam. Kita baca bab berikutnya. Babu asyarika fit ta'am wa ghairi. Bab bersyarikat di dalam makanan atau yang lainnya. Bab ini
dibolehkan, ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya berserikat di dalam makanan atau yang lainnya. Wa yudhkaru anna rajulan sawama syai'an fa ghamazahu akhar fara'a Umar anna lahu syarikatan. Dan diriwayatkan ada seseorang yang menawar sesuatu, faghamazahu akhar, sedangkan ada orang yang lain memberi isyarat. Fara'a Umar anna lahu syarikah. Umar ibn al-Khattab berpendapat bahwasanya orang yang memberi isyarat tadi yaitu berhak berserikat memiliki barang tersebut. Jadi ada orang yang membeli sesuatu, kemudian ada orang lain yang memberi isyarat, membeli atau menjual. Kemudian ada orang yang memberi isyarat. Umar ibn al-Khattab berpendapat orang tersebut memiliki syarikat, berserikat memiliki barang tersebut. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar riwayat anna Umar absara rajulan yusawimu sil'atan wa indahu rajulun faghamazahu hatta ishtaraha fara'a Umaru annaha syarikah. Umar melihat seseorang yang menawar barang dan orang tersebut di sampingnya ada orang lain yang memberi isyarat. Ghamazahu. Lalu orang tersebut membelinya. Fara'a Umar annaha syarikah. Umar ibn al-Khattab berpendapat orang yang memberi isyarat tadi yaitu berserikat memiliki barang tersebut. Ini gimana ini penerapannya? Jadi kalau belanja jangan ngajak orang kalau gitu. Gimana penerapannya? Kalau demikian, kalau belanja ada orang lain, teman kita memberi syarat bagian manduk-manduk saja, gimana ini? Pas enggak pas? Umar berpendapat orang itu punya syarikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu Imam Bukhari berkata, qala Abu Abdullah idza qala ar-rajulu lir-rajuli asyrikni fa idza sakata yakunu syarikuhu fin nisf. Imam Bukhari berkata, apabila seseorang berkata kepada orang lain, aku berserikat, gabungkan aku di dalam jual beli ini, aku ikut bergabung di dalam jual beli ini. Kalau orang tersebut diam, berarti setuju, maka dia mendapatkan setengah bagi hasilnya. Jadi demikian. Jadi wallahu a'lam. Mari kita mengkaji masalah ini. Ini masalah yang apakah pendapat Al-Imam Bukhari ini muqtaridah, bisa berlaku umum. Jadi apabila kita belanja mengajak
teman kita. Kemudian kita bertanya kepada teman kita. Kemudian teman kita setuju ya, manduk-manduk atau geleng-geleng sampai kita membelinya, maka teman kita berserikat memiliki barang tersebut, ataukah ini dikembalikan kepada kesepakatan atau dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Kalau kebiasaan orang yang ada di sekitar kita, terutama jual beli tanah atau jual beli yang agak mahal, jual mobil atau jual apa. Kalau ada yang ikut, biasanya yang ikut ini mendapatkan apa? Kebagian. Ikut saja ini, jual beli tanah. Ikut dapat kebagian. Dapat uang ikut. Ada uang dengar juga. Uang dengar ada? Ya bagus. Hah? Uang cium tidak ada. Gimana ya ikhwan? Ada yang punya Abu Ishaq? Gimana kita terhadap pernyataannya Umar ini? Karena ini masalah yang sensitif ini. Biasanya kalau urf, kebiasaan kita, kalau belanja ngajak teman, karena kita tidak tahu barang, beli HP contohnya, beli apa, ya itu cukup mentraktir makan, sudah selesai. Teman kita tidak ikut serikat di dalam kepemilikan apa? HP ini. Atau kalau kita membeli sesuatu untuk dijual belikan, ini wallahu a'lam. Ada masukan dari ikhwah Abu Mas'ud. Alhamdulillah. Fadhal ya Abu Ishaq. Abang lawan ngantuk atau enggak ada pendapat? Abu Mas'ud. Iya. Gimana Jun? Jadi menurut kebiasaan, jadi menurut uruf kita, kemana uruf kita? Jadi itu pun pemberiannya nanti, kalau sekiranya riwayat dari Umar ini berlaku, bisa diamalkan. Satu, sesuai dengan apa? Kebiasaan, uruf. Sesuai dengan kebiasaan. Kalau barang tersebut dibeli untuk dimiliki, kalau dibeli untuk dimiliki, maka orang yang memberi isyarat tadi tidak berhak berserikat memiliki barang apa tersebut menurut urf, kebiasaan kita. Jadi contohnya kita beli sepeda motor, ngajak teman kita otomatis tawar menawar. Teman kita yang lebih pengalaman nggak tahu, jangan cari dealer yang lain. Oh iya. Apakah menurut urf kebiasaan kita teman tersebut memiliki barang kita yang kita miliki? Memiliki atau enggak? Enggak. Tayyib. Kalau kita beli motor untuk dijual, nah ini baru. Jadi ada dua, membeli untuk dijual atau membeli untuk apa? Dimiliki. Jadi kalau membeli untuk dimiliki, menurut urf masyarakat sekitar kita, di siapa yang membeli barang
mengajak temannya untuk dimiliki, untuk dipakai, maka temannya tersebut tidak berserikat memiliki barang tersebut. Ini menurut uruf kita. Bahkan uruf orang yang di Arab sana, wallahu alam, juga seperti itu. Akan tetapi kalau kita membeli barang untuk dijual belikan, ini kita membeli barang, membeli motor atau membeli mobil untuk dijual lagi, kemudian kita mengajak teman dan dia ikut memberi isyarat, maka menurut urf teman kita tersebut berhak berserikat atau tidak? Kalau memiliki tidak, tapi dia memiliki andil, maka dia berhak mendapatkan bagi hasil walaupun sedikit, sesuai dengan yaitu keridhaan, keikhlasan pemilik barang. Jadi contohnya saya membeli sepeda motor, terus saya jual lagi. Kemudian saya ngajak Salman ini kedip-kedip terus saja. Kenapa kedip-kedip? Padamu dah. Dia kedip-kedip memberi setuju. Ketika saya jual, maka menurut urf, apakah Salman ini berhak mendapat uang kedip tadi? Berhak atau tidak? Iya, berhak. Jelas ya? Uang kedipan tadi, Masya Allah, luar biasa. Itu pun tidak ada ukurannya, sesuai dengan apa? Urf, atau sesuai dengan yaitu keridhaan pembeli barang atau pemilik barang tersebut. Jadi demikian. Lihat kalau orang itu membeli tanah atau menjual tanah, semuanya ikut kecipratan. Saksi dapat, itu dapat, cari dapat, bau dapat, ini dapat. Yang cangguruan di warung kopi juga apa? Dapat uang dengar. Direk cari ngedol tanah. Iya. Direk cari-cari ini jual tanah seperti itu. Ini. Jadi kalau ada orang yang di sekitar itu memberi isyarat, iya, secara urf dia berhak mendapatkan bagian, dan itu sesuai dengan keikhlasan pemberi. Wallahu a'lam. Baca hadisnya. Mana Khalid? Ada Khalid? Baca Sofyan. Baca hadisnya.
Rasulullah SAW bersabda, dia masih kecil. Lalu beliau mengusap kepalanya serta mendoakannya. Dan dari Zuhrah bin Ma'bad bahwa dia pernah pergi bersama kakeknya Abdullah bin Hisham ke pasar untuk membeli makanan. Lalu di sana dia bertemu dengan Ibnu Umar dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Lalu keduanya berkata kepadanya, sertakanlah kami, karena Nabi SAW telah mendoakan keberkahan untukmu. Maka akhirnya dia menyertakan mereka. Apabila dia menempuh perjalanan, dia diminta untuk singgah tempat tinggal, di tempat tinggal. Gimana gini? Apabila dia menempuh perjalanan, dia diminta untuk singgah di tempat tinggal. Ya, kita koreksi nanti. Dari Zuhrah ibni Ma'bad, dari kakeknya Abdullah ibnu Hisham. Wa kana qad adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Hisham ini menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia seorang sahabat. Wa dhahabat bihi ummuhu Zainab bintu Humaidin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya yaitu Zainab bintu Humaid membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, bayi'hu. Zainab bintu Humaid berkata, ya Rasulullah, baiatlah anakku ini. Anaknya masih kecil, belum baligh. Faqala huwa shaghir. Nabi SAW bersabda, dia masih kecil, dia belum bisa untuk dibaiat. Famasaha ra'sahu wa da'alahu. Maka Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan mendoakannya, didoakan supaya Allah memberkahinya. Wa an Zuhra bin Ma'bad, dan Zuhra bin Ma'bad bercerita, annahu kana yakhruju bihi jadduhu Abdullah ibnu Hisham ila suq. Bahwasannya Zuhra keluar bersama kakeknya ke pasar. Fayashtari ta'am, lalu kakeknya membeli makanan. Fayalqahu Ibnu Umar wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhum. Kemudian Abdullah ibnu Hisham bertemu dengan Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Fayaqulani lahu, keduanya berkata kepadanya, asyrikna, sertakan kami di dalam makananmu. Kami minta kamu membeli apa, sertakan kepada kami. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad da'a laka bil barakah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusyrikuhum, maka Abdullah ibnu Hisham menyertakan Ibnu Umar dan Ibnu Zubair dari apa yang dibelinya, itu makanan atau apa yang dibelinya. Kurma kasih sedikit, atau kalau membeli gandum juga disertakan. Kemudian di sini disebutkan farubbama asabar rahilata kama hiya fayab'atsu biha ilal manzil. Kemana terjemahnya tadi? Apabila dia menempuh perjalanan, dia diminta untuk singgah di tempat tinggal.
farubbama asabar rahilah kama hiya fayab'atsu biha ilal manzil. Kemudian apabila dia menempuh perjalanan, dia diminta tinggal di rumah. Seperti itu. Rumahnya siapa? Mas Sofyan. Rumahnya siapa? Di sini ya, wallahu a'lam ya. Saya terjemahkan ya. Tolong dikoreksi teman-teman. Farubbama asabar rahilata kama hiya. Abdullah bin Hisham kalau membeli sesuatu, kalau menjual kendaraan, apabila dia menjual onta, maka dia mendapatkan harganya dan mendapatkan ontanya lagi. Lalu dia membawa onta tersebut, kendaraan tersebut ke rumahnya. Jadi kalau dia ke pasar membawa keledai contohnya, kendaraan atau onta. Onta ini dijual. Tapi karena dia ini orang yang diberkahi oleh Allah, orang yang didoakan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekiranya ontanya tadi harganya 10 juta contohnya, dia dapat pulang membawa onta dan membawa uang 10 juta. Karena berkahnya tadi, didoakan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan farubbama asabar rahilata kama hiya. Kadang-kadang dia kalau jual onta mendapatkan onta utuh dibawa pulang, tapi dia juga mendapatkan apa? Keuntungan dari menjual onta tersebut. Tentunya kalau dia menjual sepeda motor, sepeda motornya sudah dijual, tapi bisa membeli lagi karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Hafidz Ibnu Hajar membawakan riwayat qala Abu Abdullah, Al-Imam Bukhari berkata kana Urwah al-Bariqi yadkhulu suq wa qad rabaha 40,000 bi barakati da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil barakah haitsu a'tahu dinaran yashtari bihi udhiyatan fastara syataini faba'a ihdahuma bidinarin wa ja'ahu bidinarin wa syatin fabarraka lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullah dalam riwayat yang lain menyebutkan ada seorang sahabat yang namanya Urwah al-Bariqi masuk pasar mendapatkan keuntungan 40.000 itu uang yang banyak. Kalau 40.000 dirham jadi 10.000 dirham itu setara dengan 8 miliar. 1.000 dirham 10.000 dirham atau 1.000 dinar setara dengan 8 miliar. Di sini dia untung 40.000 dirham. Berarti 4.000 dirham. 8 kali 4 berapa? 32 miliar untung. Masuk pasar untung 32 miliar. Karena berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Urwah al-Bariqi diberkahi. Yaitu kisahnya a'tahu dinaran. Kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi 1 dinar.
1 dinar diberikan oleh Nabi SAW kepada Urwah, yashtari bihi udhiyatan, untuk membeli seekor kambing 1 dinar, supaya dibelikan seekor kambing. 1 dinar ini setara berapa? Mungkin 4 juta, atau kalau itunya naik sesuai dengan emasnya. Katanya emas sekarang berapa? Emas murni katanya 800.000. Iya Pak Is. Hah? Iya 700, 800 ya. Seperti itulah. Jadi dia ini diberi oleh Nabi SAW 1 dinar, setara 4 juta atau kurang lebih, untuk membeli seekor kambing. Fastara syatain. Urwah ini dari 1 dinar yang diberi Nabi SAW dapat membeli 2 ekor kambing. Faba'a ihdahuma bidinarin. Salah satu kambingnya dijual lagi 1 dinar. Faja'a bidinarin wasyatin. Lalu dia datang kepada Nabi SAW membawa uang 1 dinar dan membawa apa? Kambing. Jadi subhanallah. Jadi orang ini diminta Nabi SAW beli 1 dinar ini, belikan kambing. Ini sahabat ini, masya Allah, cerdas, hebat. Lalu dia dari 1 dinar ini membeli 2 kambing. Padahal Nabi SAW memerintahkan berapa? 1 kambing, tapi dia dapat 2. Satunya, dan ini 2 ini besar-besar, sesuai dengan keinginan Nabi SAW. Lalu dari 2 ini, satunya dijual lagi 1 dinar. Pandai dia menawar sesuatu. Nah, setelah itu kembali menghadap Nabi SAW, membawa 1 dinar dan juga seekor kambing, membawa 4 juta dan kambing. Fabarraka lahu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mendoakan berkah Urwah Al-Bariki. Adapun ini yaitu siapa tadi? Abdullah bin Hisham. Sama, Abdullah bin Hisham ini didoakan berkah oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dia ingin menjual onta, ontanya dijual, dapat uangnya, masih dapat onta lagi. Ini maksudnya. Kalau kita seperti contoh kita pengen menjual mobil ya, mobilnya gak laku-laku ya, udah laku-laku, udah dapat apa-apa. Kalau Abdullah bin Hisham ini mobilnya laku, dapat apa? Dapat mobil lagi, karena dia didoakan berkah oleh Rasulullah SAW. Mobilnya sudah laku dan dapat mobil lagi. Demikian maksud terjemah ini. Wallahu a'lam. Seperti itu bisa ke? Dan inilah asobarahila tadi. Tapi tadi Hafid menguatkan ini. Jadi lebih cenderung ke tadi. Adapun yang nginep-nginep tadi, maksudnya apa nih? Wallahu a'lam. Karena gak ada hubungan yang nginep dengan berkah tadi. Mampir ya. Iya, berkah ya. Kena itu keringatnya itu berkah gitu ya. Ala kulli hal, dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi jawazu asyarika fit ta'am wa ghairihi, dibolehkan berserikat di dalam makanan atau yang lainnya. Dibolehkan berserikat di dalam makanan atau yang lainnya.
fihi tarku mubayaati as-saghir lam yablugh, tidak membaiat anak kecil yang belum baligh. Tidak membaiat anak kecil yang belum baligh. Yang dimaksud baiat ini adalah baiat waliyul amr, bukan baiat kepada pimpinan ormas. Adapun membaiat pimpinan ormas itu baiat yang bid'ah, baiat yang sesat. Baiat itu kepada para nabi dan para rasul, atau baiat kepada waliul amr, baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau sekarang maka kita membaiat yaitu presiden kita, Presiden Jokowi hafizahullah. Semoga Allah menjaganya, semoga Allah melindunginya. Jadi itu baiat yang sah dalam Islam. Adapun baiat kepada imam besar atau imam ormas, imam jamaah, imam ini, imam itu, imam yayasan, imam ketua ini, ketua itu adalah baiat yang tidak ada dalilnya, baiat yang bid'ah atau baiat yang sesat. Baiat kepada yaitu tokoh aktivis harakah, baiat kepada pimpinan Ikhwanul Muslimin, atau baiat kepada pimpinan jamaah tabligh atau yang lainnya, atau baiat kepada Islam jamaah atau yang lainnya, ini adalah baiat yang bid'ah, baiat yang sesat, menyelisihi aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan baiat kepada pemimpin kaum muslimin dan baiat juga kepada para nabi dan para rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar ajaran kemudian kok ngajak untuk baiat, nah ini perlu dicurigai. Bukan perlu, harus waspadalah. Waspadalah. Jangan ikut-ikutan baiat. Dan jangan ikutan aliran tersebut. Itu adalah aliran yang menyimpang, yang membaiat pengikutnya. Tidak ada baiat. Baiat kita yaitu kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian pelajaran berikutnya fihi jawazu ad-dukhul, jawazu dukhulis suq lil hajah, dibolehkan masuk pasar jika ada keperluan. Ada orang yang mulia masuk pasar, para nabi dan para rasul masuk pasar, para sahabat, orang-orang yang mulia masuk pasar. Fihi masyru'iyatu talabil barakah haitsu kanat, disyariatkan mencari berkah dimanapun ia berada. Talabul barakah haitsu kanat, mencari berkah dimanapun berada. Carilah berkah, berkah yang paling banyak yaitu berkah di dalam Al-Quran. Carilah keberkahannya dengan membacanya, dengan mengajinya, dengan mempelajarinya. Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang aku turunkan kepadamu penuh berkah. Al-Quran itu penuh berkah. Maka mintalah keberkahan kepada Allah, mintalah petunjuk kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajarinya. Pelajaran berikutnya fihi al-hathu mashi ra'sis saghir, al-hathu ala mashi ra'sis saghir, anjuran mengusap kepala anak kecil.
diusap, didoakan. Demikian kasih sayang Nabi SAW kepada anak kecil. Anak kecil dipendeli terus. Wow. Anak kecil dimarahi terus. Ini ada masjid, tidak ada anak kecilnya sama sekali. Soalnya takmirnya berang-berang takmirnya. Anak kecilnya tidak kerasa di masjid akhirnya. Pendeli anak kecil, diusir dari masjid. Keluar. Buat keributan terus. Anak kecil pasti ribut. Disayang, diusap kepalanya, didoakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi. Itu lebih mengena kepada anak tersebut. Barangkali doa kita dikabulkan oleh Allah. Anak tersebut jadi anak yang saleh, anak yang baik, anak yang bermanfaat. Kita akan mendapatkan apa? Pahalanya. Demikian. Dia jangan anak kita saja disayang-sayang terus. Kalau anaknya orang lain, gak usah cengkurno aja. Anaknya orang lain, apalagi kumus-kumus gitu, ya apa gak tahu atus sih. Jangan, subhanallah. Bagaimana akhlak menuntut ilmu seperti itu? Bagaimana orang yang tidak ngaji? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.